Biografi singkat Ernest Rutherford. Ernest Rutherford lahir pada 30 Agustus 1871 di Spring Grove, Pulau Selatan, New Zealand. Ernest adalah anak keempat dari 12 bersaudara dan merupakan anak laki-laki kedua. Ayahnya, James, bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi, namun hidup berkecukupan dari pabrik rami yang didirikannya. Martha, ibunya, adalah seorang guru sekolah. Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung menjadi faktor penentu. Ernest tumbuh sebagai anak yang berpikir aktif dalam menunjang keberhasilannya sebagai seorang ilmuwan. Di sekolah, Ernest sangat tertarik pada matematika dan buku sains. Dari kecil, dia sudah mulai senang bereksperimen dengan membongkar pasang jam, kamera, dan peralatan-peralatan lainnya yang sudah ada pada masa itu. Ernest kehilangan 3 adik-adiknya saat berumur belasan. Adiknya yang masih berusia 1 tahun meninggal karena batu kerja. 3 tahun sesudahnya, 2 saudaranya, Charles dan Herbert, meninggal karena tenggelam saat memancing. Kecelakaan tragis ini membayangi prestasi Ernest dalam mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Nelson College. Dia baru mendapatkan beasiswa itu setelah upayanya yang kedua. Dia memperoleh nilai 580 dari skor tertinggi 600. Ernest sekolah di Nelson College dari tahun 1887 hingga 1889. Pada tahun keduanya, Ernest meraih nilai tertinggi pada semua mata pelajarannya, Latin, Inggris, Matematika, dan Prancis. Seperti layaknya masyarakat New Zealand yang menyukai olahraga rugby, pada tahun 1889, Ernest dipilih lagi sebagai kapten tim rugby di sekolahnya itu. Ernest sekali lagi menunjukkan bakat akademisnya dengan memenangkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Canterbury College, Universitas di Wellington, Selandia Baru. Di universitas tersebut, dia semakin berkonsentrasi pada ketertarikannya dengan eksperimen di laboratorium. Sebagian besar eksperimennya dilakukan secara independen dan berkonsentrasi pada ketertarikannya pada induksi magnetik frekuensi tinggi dan viskositas magnetik besi baja. Rutherford kuliah dari tahun 1890 hingga 1894. Memperoleh gelar Master of Art di bidang matematika, fisika matematika, dan ilmu fisika pada tahun berikutnya. Selama kuliah, dia juga masih aktif sebagai pemain rugby. Demi mempelajari lebih dalam tentang fisika, Rutherford berharap untuk dapat melakukan penelitian di laboratorium Cavendish di Inggris, jauh dari tempatnya saat itu, di benua lain. Harapannya terwujud setelah dia pada tahun 1895 dianugerahi 1851 Research Fellowship dari Komisi Kerajaan. Dengan penghargaan yang dia peroleh inilah, ia bisa bepergian ke Inggris untuk studi pasca sarjana di laboratorium Cavendish, Universitas Cambridge. Rutherford akhirnya berlayar ke Inggris ke laboratorium Cavendish, Universitas Cambridge, laboratorium yang paling bergengsi dan populer di dunia pada saat itu. Dia adalah orang pertama yang tidak memiliki gelar Cambridge yang langsung diizinkan untuk melakukan penelitian di universitas langsung di bawah kepemimpinan J.J. Thomson yang membangkitkan kecemburuan dari teman-temannya. Pada tahun 1908, Rutherford mendapatkan Nobel di bidang kimia atas penelitiannya mengenai disintegrasi unsur-unsur dan kimia zat radioaktif. Pada tahun 1910, melalui percobaannya mengenai hamburan sinar alfa pada lembar tipis emas, dia menemukan inti atom bermuatan positif yang dikenal sebagai proton.
Rutherford disebut sebagai salah satu ilmuwan terhebat dalam sejarah. Pada sesi pembukaan Kongres Sains India 1938 yang sedianya dipimpin oleh Rutherford sebelum kematiannya, ahli astrofisika James Jean yang menggantikan posisinya mengatakan, "Dengan bakatnya sering mengingatkan kita pada Faraday, tapi dia memiliki dua keuntungan besar yang tidak dimiliki oleh Faraday. Pertama, selalu bersemangat dalam sehat dan energi tubuh yang luar biasa. Dan yang kedua, kemampuannya mengarahkan sekelompok teman-teman kerjanya yang sungguh sangat antusias. Secara kuantitas maupun kualitas, kita harus akui, dia sehebat Newton." Rutherford meninggal pada tanggal 19 Oktober 1937 di Cambridge, Inggris. Abunya disemayamkan di Westminster Abbey, di mana abu gurunya, J.J. Thomson, dan para ilmuwan terkenal lainnya, di antaranya Isaac Newton dan Charles Darwin, juga disemayamkan di sana.